Sebentar ya bunda, ini masih menunggu link dari kantor. Buruan ntar kiamat lagi. Setelah maghrib, emang Indonesia jam berapa? Mas, emang mau berapa lama? Kalau bisa sekarang dikejar, sekarang aja dikejar. Karena bunda lagi siap. Emang maghrib berapa lama lagi? Soalnya semua udah di pikiran bunda, ntar hilang lagi nih. Emang maghrib berapa lama lagi? Jangan kelamaan. Bajunya ini kayaknya ribet ini. Ini harus cepet-cepet ini. Nanti ingatin bunda beli ini lagi ya. Soalnya ini nggak ini lah. Berapa lama lagi maghrib? Hah? Maghrib berapa lama lagi? Berapa lama lagi maghrib? Maghrib berapa lama lagi? Ini lagi mau azan bun. Oh ya udah sabar deh. Ya udah kita tunggu aja habis azan. Jadi biar nggak terganggu. Ya udah kita selesaikan habis azan sekitar 20 menit. Oke ya. Ya azan dulu biar tenang. Nanti bunda boleh nggak joget-joget? Nanti bunda boleh joget-joget nggak? Nggak boleh bun. Masuk sih nggak boleh. Jangan sok-sok nggak boleh deh. Indonesia kan gue yang punya. Indonesia. Apalagi Trans TV. Ntar pun asikin aja dulu sebentar ya. Oke deh. Oke deh. Oke deh. Eh. Cantik mama kalian. Coba kita buka dulu di sini ya. Nanti foto kalau bisa videonya diedit dong, muka bunda jadi cantik gitu ya. Bisa nggak diedit videonya? Jadi muka bunda jadi cantik. Mungkin aja deh. Mas, muka bunda dijadikan cantik ya mas ngeditnya ya gitu. Banyak kali entah apa-apa di sini.
gaji guru ya. Apalagi gaji guru, apalagi gaji guru nggak sesuai. Di bawah UMR, tidak sesuai dengan data yang saya baca di Google. Apalagi persyaratan kerja. Itu nanti persyaratan kerja. Persyaratan kerja terlalu berlebihan. Tidak sesuai dengan standar. Apalagi kesehatan, masalah kesehatan, kurangnya pelayanan, masalah kesehatan, kurangnya pelayanan yang memadahin. Salah satunya adalah masalah kesehatan, kurangnya pelayanan yang memadahin, melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Masalah kesehatan, kurangnya pelayanan yang memadahin. Itu juga penyebabnya. Apalagi BPJS. Emang kenapa kenapa dengan itu? BPJS kenapa? BPJS. Kenapa dengan BPJS? Kenapa dengan BPJS? Tunggu. BPJS ada mahal bun. BPJS yang ansurannya terbilang mahal. Dan itu sangat membebanin. Buat yang gajinya di bawah UMR. Terbebanin nggak sih? Hah? Kalian terbebanin nggak? Apa kesulitan? Hah? Alasannya apa kena mahal? Alasannya apa? Hah?
Kesulitan bunda, dipersulit. Kesulitan, dipersulit pakai B. Oh gitu. Jadi bukan masalah pembayarannya. Di samping mahal dan dipersulit gitu. BPJS mahal dan dipersulit. Pokoknya aja yang penting ya, jangan dipersulit. Dipersulit apalagi? Dipersulit aja kalau pakai BPJS. Jadi pelayanannya nggak setara gitu ya. Dipersulit. Mana mas? Ntar ya, 20 menit lagi. Harga apa? Harga sembako. Harga sembako kayak mana? Maksudnya masih mampu atau apa terlalu harganya melambung apa gimana? Kan beda-beda ini, beda-beda harga sembako kayak mana? Harga sembako naik. Harga sembako juga nggak bisa. Harga sembako juga nggak bisa setiap saat turun terus. Ya harus ke jalan. Sebenarnya harga sembako itu ya kalau harga sembako turun, bagaimana dengan petani? Bagaimana dengan petani? Mereka kan juga harus kendalanya apa? Kayaknya kurangnya gaji ya. Hah? Ya kalau sembako harganya murah meriah ya kayak mana dengan petani? Kita harus pertimbangkan juga. Masa harga sembako nggak naik? Ya harga sembako ya harus tambah tahun tambah naik dong. Tapi gaji juga harus naik. Jadi sebanding. Ini jangan gaji nggak naik tapi sembako naik. Ya gimana orang mau beli? Hah? Makan buntut sapi lah. Harga sembako kayaknya nggak tulis deh. Ini harga sembako, nanti bunda ini kan aja di mana harga sembako mulai naik. Harga sembako dengan harga yang begitu, harga sembako yang naik tetapi gaji di bawah UMR gitu ya. Ya kalau harga sembako naik berarti gaji harus naikin gitu. Di situ aja. Betul bun. Iya, kita juga nggak bisa bilang sembako harus turun terus. Sampai kapan sembako turun? Kan namanya global ini kan harus berkembang. Jadi kalau misalnya petani kalau harga sembako terus turun, kasihan dong petani, mau makan apa? Masalah gatal ini loh. Betah nggak aku ya? Masalahnya bukan di sembako, masalahnya adalah di gaji. Ya, upah gaji ini harus naik. Masa upah gaji tiap tahun sama aja, makin tahun makin naik berapa persen gitu loh. Jadi harga sembako itu harga sembako naik, gaji juga naik gitu. Bukan sembako harganya naik, gaji tetap turun, ya nggak bisa. Ini mudah-mudahan didengar sama pejabat. Saya adalah penyambung lidah. Mudah-mudahan suara saya didengar. Mudah-mudahan dengan suara saya ada perubahan yang perlu dirubah. Tidak akan ada perubahan kalau tidak kita merubahnya. Terutama dari sumber manusianya. Pajak bun. Pajak kenapa rupanya? Banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di sana tapi mengatakan bahwa tetap lebih enak tinggal di Indonesia bun, dari segi apanya bun? Iya betul.
memang dari gini, kalau misalnya kata mereka, oh kami lebih senang tinggal di Indonesia. Yang pertama, mereka dekat dengan keluarga, mereka tidak jauh dari orang tua mereka. Lalu mereka lebih bermasyarakat, lebih bergaulnya juga tongkrongannya. Misalnya, apalagi anak-anak muda itu kan masih masa-masa gezola dalam hal percintaan, pergaulan, masih mencari jati diri gitu. Lalu mereka dengan seperti tercampak ke luar negeri hanya karena faktor kerjaan yang nggak dapat di Indonesia tadi, karena persyaratan yang nggak genah. Lalu mereka kayak meninggalkan masa remaja mereka hanya untuk seperti robot kerja. Makanya kalau Indonesia kan mereka bisa pulang kerja, mereka bisa nongkrong di mall, mereka bisa nongkrong di restoran-restoran, mereka bisa berdiskusi, bertukar pikiran, huru hara, gembira-gembira. Tapi kalau di sini mereka pulang ke rumah tidur, besok kerja, udah kayak mesin. Jadi bagaimanapun lebih enak tinggal di Indonesia kalau tolong dicatat, kalau mereka punya kerjaan. Dan saya ulangin lagi, tolong pemerintah Indonesia dalam kasus ini tidak recehan. Kasus ini adalah kasus yang harus dinaikin. Tolong para pemerintah Indonesia, khususnya para menteri yang sudah diberi jabatan, sudah diberi amanah oleh presiden, tolong kasih lapangan kerja dan beri lapangan kerja dengan tidak persyaratan yang tidak masuk di akal. Biar mereka bisa bekerja. Jadi mereka nggak perlu ke Jakarta. Jadi seluruh provinsi di kota-kota kecil juga diperlakukan sama dalam membuka lapangan kerja dengan tidak banyak persyaratan. Nanya. Kaki Bun, Anda sendiri pro atau kontra Bun dengan hashtag yang mulai sekarang ini Bun? Gimana Mas? Bunda sendiri ini dengan hashtag ini menyatakan pro atau kontra Bunda? Saya pro. Saya mendukung. Kalau memang itu bisa menggelitik pemerintahan, bisa menyentuh para pemimpin rakyat. Kalau memang hashtag itu bisa membuat mereka untuk menanggapin keluhan, curhatan anak-anak muda sekarang, ya saya mendukung. Tapi kan ada masa waktunya. Jangan sampai berterusan. Kalau misalnya tidak ada perubahan, maka hashtag itu akan selalu ada. Bagaimana cara menghilangkan hashtag itu? Ya, masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia udah mulai membenahkan apalah undang-undangnya gitu. Aku mana? Oke Bunda. Udah. Bunda. Apa Mbak? Bunda, banyak gak Bunda? Terkait tanggapan Bunda, maaf ya Bunda, terkait tanggapan Bunda melihat Nick Mir yang udah. Aduh Mbak, tolong jangan pembahasan yang sudah lari dari topik pembicaraan. Saya tidak mau menanggapin hal-hal yang menurut saya tidak wajar untuk saya tanggapin. Tolong jangan pembahasan yang bukan ranah saya. Kalau memang kita membahas tentang kabur aja dulu itu lebih penting dan lebih baik daripada hal-hal yang bukan ranah saya untuk ini. Mbak jangan bahas itu. Saya nggak mau menanggapin karena itu adalah itu privasi orang yang tidak boleh saya masukin dalam urusan mereka. Itu aja ya Mbak. Bunda, tapi Bunda melihatnya sedih nggak sih? Maksudnya kita dijadikan Enggak, tersangka Mas, gitu, maaf, saya nggak bisa berkomentar tentang itu karena itu bukan ranah saya. Atau mungkin ada yang pengen. Nggak perlu saya berkomentar karena itu bukan ranah saya, Mas. Masih banyak hal-hal yang penting yang harus saya bahas, masih banyak hal penting yang saya harus tanggapin, masih banyak hal-hal yang perlu saya komentarin, terutama adalah tentang perekonomian Indonesia itu lebih layak untuk dipedulikan daripada hal-hal yang menurut saya memang bukan ranah saya, Mas. Jadi tolong jangan dibahas lagi ya, Mas. Jangan bikin saya emosi ya, Mas. Tolong. Iya, ya maaf Bunda, tapi maaf ya Bun, tapi selama Bunda tinggal di luar gitu Bun ya, emang rasa nasionalisme Bunda itu pudar ya Bun ya, kan seperti itu Bun. Bunda sendiri gimana sih Bun? Mbak coba lihat penampilan saya hari ini. Apa yang saya gunakan di badan saya, baju apa yang saya pakai. Dari situ kan bisa dilihat bahwa dari situ udah nggak perlu dipertanyakan.
nasionalisme saya, Mas, Mbak. Lihat baju saya, baju batik Indonesia. Saya masih menggunakan baju tradisional Indonesia. Artinya rasa nasionalisme saya itu masih tertanam sampai detik ini. Tidak pudar dimakan sinar cahaya matahari. Tolong ya Mbak ya, tolong Mbak. Mbak tinggal di mana? Indonesia bun. Tapi kan ada pernyataan segitu, pernyataan gitu berarti salah ya bun maksudnya. Ya, biarkan aja kalau orang memberikan berita-berita yang menurut saya recehan, yang mencoba untuk menjatuhkan saya karena saya lagi di ambang-ambang keindahan, Mbak. Biarin aja kata-kata. Saya nggak nanggapin recehan, Mbak. Kacang-kacang goreng itu nggak nanggapin. Biar aja apa kata mereka. Yang hidupkan saya, bukan mereka, Mbak. Sekarang suruh buka mata mereka. Kalau mereka matanya buta, tolong benerin matanya ke rumah sakit. Lihat penampilan saya. Lihat sehari-hari saya dengerin musik dangdut. Lihat dong, suruh tonton live saya. Saya putar lagu dangdut, putar lagu-lagu daerah. Itu kan salah satu juga bagian dari nasionalisme saya. Saya nggak dengerin lagu-lagu, saya jarang mendengarkan lagu-lagu barat. Lebih condong, lebih mengutamakan lagu-lagu daerah, lagu Minang, lagu Batak. Berarti darah Indonesia saya masih melekat sampai detik ini. Dan tolong dicatat bahwa saya masih memegang paspor Indonesia. Artinya saya belum melepaskan diri saya sebagai orang Indonesia. Berarti saya masih mempertahankan nasionalisme saya. Ya, jadi Mbak nggak usah tanggapin orang-orang yang bodoh, orang-orang yang terbelakang cara berpandangan. Oke Mbak, udah Mbak. Bun. Perjuangan bun. Kenapa? Apalagi? Perjuangan bun. Bunda kapan ke Indonesia? Terus mau ngapain? Mau ngapain ke Indonesia? Kok suruh aku pulang cepet-cepet? Mau ngapain? Kok mau ngasih makan aku nasi Padang? Jadi tolong ya Mbak, tolong ini apa tadi yang saya tolong saya ini sebelum selesai tolong masalah gaji guru itu tolong diperbaikin juga, harus disesuaikan, tidak menggaji guru itu di bawah UMR karena mereka juga harus ngasih makan keluarganya. Jadi jangan sewenang-wenang memberi upah kepada masyarakat, Mbak. Itu paling penting. Semuanya. Buat buruh, buat siapa aja. Ya Mbak ya. Bunda, terima kasih atas waktunya Bunda. Ini baterai saya juga sudah lobet. Ya udah gitu aja. Satu lagi kalau Agus Bunda gimana? Mau ngapain nanya si Agus ke saya? Apa urusan saya dengan si Agus? Hah? Nggak penting buat saya. Beritanya udah basi. Udah ya Mbak. Bye. Makasih ya Bunda. Iya sayang. Kapan ngengongnya? Bye. Bunda ke Indonesia makan nasi Padang. Ya udah mau nasi Padang, kau mau belikan Bunda nasi Padang. Ya udah nanti bye. Selesai sudah.